Jakarta. Siapa yang tak mengenal kota dengan sebutan Jakarta? Berbagai asumsi dan persepsi pun muncul ketika kita mendengar nama ibu kota Indonesia tersebut. Berawal dari kemegahan kotanya yang sungguh luar biasa, hiburan malam yang sangat menggoda, kemacetan yang tak pernah ada habisnya, hingga berakhir pula dengan kata kejamnya kota metropolitan ini. Mengenai kota Jakarta, kota strategis, indah, dan juga merupakan salah satu kota metropolitan yang ada di Indonesia. Banyak orang yang hijrah ke Jakarta dengan tujuan menuntut ilmu, berbisnis, bekerja, dan tentunya juga sebagai tempat mengadu nasib bagi orang pinggiran. Namun, bagaimanakah nasib dan keadaan orang pinggiran yang berada di Jakarta? Dan bagaimanakah keadaan Jakarta yang sebenarnya? Apakah kemegahan kota Jakarta mampu menutupi orang pinggiran yang ada di sekitarnya? Ikuti video liputan saya mengenai orang pinggiran yang berada di Jakarta hanya bersama saya, Mohan. Seperti yang telah saya katakan sebelumnya, bahwa kota Jakarta juga sebagai tempat mengadu nasib bagi orang pinggiran. Namun, bagaimanakah nasib mereka setelah berada di ibu kota ini? Apakah segala tujuan, keinginan, dan harapan mereka dapat segera terwujud? Atau malah sebaliknya? Sebenarnya sih udah kan tanah kosong, tak milik siapa nggak tahu. Iya, tapi ya, mas kalian banyak. itu udah punya milik orang ya? Itu kan tanahnya Pak
Tom. Tanahnya Tommy. Iya, tapi berdasarkan nama orang. Saat ini saya sedang berada di salah satu pemukiman warga pinggiran, tepatnya di daerah Kapuk Vilamas, Penjaringan, Jakarta Utara. Tampak terlihat dari sini suasana kumuh dan tidak layak huni menjadi pandangan utama kita. Namun, apakah yang menjadi sebab sebagian orang pinggiran mau bertinggal dan bertahan hidup di sini? Saat ini bersama saya sudah ada Pak Sugati. Halo, selamat sore Bapak. Selamat sore. Perkenalan, saya Mohan Pak. Saya Dengan Bapak Sugati. Bapak Sugati ya. Ya, dari Blora. Oke Pak. Bapak di sini tinggal dan bekerja ya Pak ya, sesuai Iya. informasi yang saya dapat. Bisa dijelaskan sedikit Pak, pekerjaan Bapak itu apa di sini dan apa kegiatan Bapak sehari-hari? Ya, itu nyetir sampah. Di sini tiap hari. Menyortir sampah. Oke, sampah seperti apa aja nih Pak? Kalau Ya, boleh tahu ya. kalau ada barang apa itu sebagai botol-botol, pakai botol beling, juga botol aqua, gedasan gitu, pralon, ya segala apa aja lah yang laku dijual. Kalau kalau yang nggak laku ya dibakar. Lantas setelah sampah disortir dan dipisahkan ya Pak ya? Iya, Itu dipisahin, Bapak jual kembali. dijual sama bosco. Untuk didaur ulang ya mungkin ya Pak. Iya, kalau di sini tiap hari ada pembeli datang gitu. Oke Pak. Bapak asalnya dari Dari Blora, Jawa dari Tengah. Blora, Jawa Tengah ya Pak ya. Iya. Kenapa sih Pak Bapak mau hijrah dari, kalau dibilang dari kampung halaman tadi ke kota Jakarta? Bahkan Bapak mengetahui sendiri kalau kehidupan Jakarta tak selamanya megah, tak selamanya enak gitu. Ya. Mungkin seperti Kalau apa? Seperti sejak kondisi dulu, seperti itu. kalau sejak dulu kan ya sungkan saya pergi ke Jakarta. Hmm? Terus waktu itu saya pergi ke sini tiba-tiba kok enak cari duit gitu. Tapi ya Cari duit. ya secara kerja di sampan gitu. Enak cari duit. Itu tadi kata-kata yang saya dapat dari Bapak. Iya. Ya? Oke. Kan enaknya gini, enaknya itu tiap hari ada kerjaan gitu. Kalau di sini segala sampah laku, kalau di kampung kan nggak ada Masih kerjaan. enggak ya? Kalau masih apa itu, kalau musim panas kan susah cari kerjaan di kampung. Berarti bisa diartikan bahwa penghasilan Bapak di sini lebih besar daripada penghasilan Bapak di kampung ya Pak ya? Iya. Oke, tapi Pak, kalau secara umum dan secara masyarakat sosial menilai, Iya. maaf Pak sebelumnya, kalau dibilang pemukiman seperti ini kan kurang layak huni gitu Pak. Iya. Dan jika dibandingkan dengan kesehatannya juga tidak bagus Pak gitu. Tapi apa Iya. pandangan Bapak mengenai itu? Kalau namanya orang merantau itu yang penting kita pakai tidur gitu aja. Bisa Penting yang penting cari rezeki gampang gitu aja. Karena kalau dibikin bagus-bagus, kalau ada kuburan nggak ada kerugian, langsung digusur gitu aja. Tapi Bapak tahu bahwa itu tidak baik untuk lingkungan sekitar dan mungkin untuk kesehatan Bapak sendiri Ya. kalau tinggal di kawasan kumuh seperti ini Pak. Kalau pedoman saya, kalau di sini memang kalau orangnya rajin ngatur kesehatan, ya suka alhamdulillah sama sehat semua. Yang penting bisa mengatur diri sendiri ya Pak ya. Iya, makanya sampahnya jauh dari tempat tidur. Itu kan apa Dibuat batasan ya, Pak, Iya, ya. sumber penyakit kan enggak di depan rumah gitu. Kalau di sono pendatang tadi tahu sendiri gitu. Iya, benar. Saya sudah melihat juga. Iya.
kalau jauh dari rumah kan, walaupun apa itu banyak sampah kan nggak mengganggu kesehatan gitu. Kalau waktu di Cengkareng tempatnya rapi. Sebelumnya Bapak pernah tinggal di Cengkareng. Iya, Kalau itu boleh di tahu, CP itu Bapak sudah berapa lama berada di Jakarta? 2 tahun setengah. Dan keluarga semua di sini ya, Pak? Iya. Begitulah cuplikan wawancara saya dengan Bapak Sugati, yang merupakan salah seorang penyortir sampah dan juga merupakan orang pinggiran yang berada di Jakarta. Begitu besar harapan beliau terhadap ibu kota ini. Apapun rela dia kerjakan hanya untuk mendapatkan rezeki yang halal, walau harus berteman dengan kotornya sebuah sampah. Rumah kumuh dan tidak layak huni sudah menjadi tempat berteduhnya di saat hujan maupun panasnya terik matahari yang menerpa. Namun, sampai kapankah Pak Sugati dan keluarga harus tinggal dan bertahan hidup di tempat kumuh yang tidak layak huni seperti ini? Jika tadi kita sudah melihat bagaimana kehidupan Bapak Sugati yang merupakan salah seorang penyortir sampah di daerah Jakarta dan merupakan salah seorang orang pinggiran. Nah, sekarang bagaimana pendapat masyarakat sekitar mengenai kehidupan kota Jakarta dan mengenai orang pinggiran yang berada di Jakarta? Saat ini bersama saya sedang ada Bapak Yadi yang merupakan seorang pengamat lingkungan sekitar dan juga berprofesi sebagai pengaman lingkungan. Apa pendapat beliau mengenai kota Jakarta dan mengenai orang pinggiran Jakarta? Selamat sore Bapak. Selamat sore. Baik, bagaimana kabar hari ini Pak? Kabar saya baik. Nah, gini Pak, bagaimana tanggapan Bapak mengenai kota Jakarta? Di mata Bapak itu Jakarta seperti apa? Gitu. Ya kalau menurut saya untuk kota Jakarta ya satu ada juga yang kumuh-kumuh ya, yang rumah-rumah di pinggir jalan, rumah-rumah di pinggir jalan-jalan kali ya, yang kurang-kurang dilihat dipandang mata, kurang enak lah. Kurang enak dipandang ya Pak? Pandang, ya. Berarti tak selamanya Jakarta itu jika mereka atau sebagian orang mengatakan Jakarta itu merupakan sebuah kota yang megah dan sebuah kota yang indah. Nggak seperti itu juga ya Pak ya? Enggak. Oke, tadi Bapak mengatakan rumah kumuh dan lain sebagainya. Rumah kumuh seperti apa itu Pak? Yang rumah-rumah kumuh ya seperti yang di pinggir-pinggir kali ya, yang di pinggir-pinggir rel kereta api yang mengganggu istilahnya Pemandangan ya, untuk di mata-mata orang-orang yang istilahnya dilihat seperti melihat indahnya Jakarta, tapi kalau melihat ke dalamnya itu buruknya ya Jakarta. Benar. Oke Pak. Kalau mengenai Bapak, tanggapan orang pinggiran yang ada di Jakarta dan tinggal di rumah kumuh dan tidak layak huni itu Pak, seperti apa tanggapan Bapak di mata Bapak gitu? Kalau menurut saya untuk mengatasi tindakan rumah-rumah kumuh itu, satu ya pemerintah atau jajaran ya pemerintahan itu harus mengatasi segala perekonomian ya, karena perekonomian mereka tuh minim, penghasilan mereka minim ya, dibanding istilahnya untuk pendapatan sama pengeluaran lebih gede pengeluaran. Berarti harus ada penanggulangan dari pemerintahan sekitar dan pemerintahan setempat ya Pak, tentunya ya. Iya. Tentunya dari pemerintah DKI Jakarta juga ya Pak ya. Iya. Oke Pak, pertanyaan terakhir nih dari saya untuk Bapak. Apa sih harapan Bapak untuk Jakarta ke depannya? Dan bagaimana harapan Bapak itu untuk nasib orang pinggiran yang tinggal di tempat kumuh yang tidak layak huni tersebut di Jakarta sendiri gitu Pak? Kalau menurut saya untuk kedepannya, untuk istilahnya mengatasi rumah-rumah kumuh atau disebut ya rumah-rumah orang-orang yang tidak mampu ya, untuk mengatasinya yaitu
satu, pemerintah harus membenahi kota Jakarta, ya kan, dan membenahi semua mereka-mereka yang harus layak, yang harus tinggal di tempat seperti rumah susun atau apa gitu ya. Berarti harus ada pengembangan rumah susun. Ada lagi yang lain, Pak? Ya kemungkinan ya satu, harus mereka, kalau memang mereka untuk kedepannya lebih maju lagi, ya pemerintah harus memberikan apa sih kebiasaan mereka. Pemerintah tuh harus memberikan istilahnya Mensupport modal, ya, Pak, ya? ya, modal usaha atau kebiasaan mereka harus didukung. Jadi untuk rumah-rumah kumuh atau istilahnya yang di pinggir-pinggir jalan itu, mereka tidak huni lagi dan mereka akan lebih tentram lagi kehidupan. Berarti harus ada supportan dan dukungan dari pemerintah sendiri. Oke, begitu besar harapan Bapak tadi. Ya. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan, Pak. Maaf juga udah mengganggu aktivitas dan lain sebagainya, Ya, Pak. sama-sama. Oke, begitu tadi perbincangan saya dengan Bapak Yadi yang merupakan salah seorang pengamat lingkungan sekitar mengenai kota Jakarta ini. Begitu besar harapan beliau untuk dapat penanggulangan atau menanggulangin orang pinggiran yang ada di Jakarta. Namun, bagaimanakah tanggapan dari Kelurahan Penjaringan sendiri? Ikuti video saya selanjutnya. Segala sesuatu yang terjadi di lingkungan sekitar kita tentunya tidak terlepas dari campur tangan pemerintah yang mengeluarkan peraturan-peraturan serta menjalankan visi misi mereka dalam mewujudkan sesuatu yang lebih baik lagi. Lalu bagaimanakah tanggapan pemerintah tepatnya di Kelurahan Penjaringan Jakarta Utara mengenai orang pinggiran dan rumah kumuh yang tidak layak huni tersebut? Adakah program yang akan dijalankan mereka di dalam waktu dekat ini untuk mewujudkan Jakarta yang lebih baik lagi ke depannya? Baik, saat ini saya sedang berada di kantor Kelurahan Penjaringan Jakarta Utara. Dan saat ini saya sedang bersama Pak Awang selaku wakil lurah daripada Kelurahan Penjaringan Jakarta Utara. Selamat siang, Bapak. Selamat siang. Perkenalkan, saya Mohan, Pak. Iya. Nah, gini, Pak, maaf nih saya ganggu waktunya sebentar. Iya. Saya hanya meminta tanggapan Bapak, Pak, mengenai Kelurahan Penjaringan di Jakarta Utara ini, Pak. Apakah semua visi, misi, dan tujuan Bapak dan Pak Lurah selaku yang menjadi pemimpin di Kelurahan Penjaringan Jakarta ini sudah terrealisasikan dengan baik, Pak? Jadi visi misi kita ini kan pelayanan masyarakat. Alhamdulillah sih sebagian sudah dilakukan karena tempat pelayanannya bisa dilihat di bawah. Sekarang udah sistemnya udah satu atap, artinya hampir sama kayak di bank gitu, pakai antrian, pakai apa. Nah, dengan itu program Pak Gubernur sekarang kan pelayanan harus diutamakan Bagi masyarakat, bagi masyarakat warga kita, karena Kelurahan Penjaringan ini kan terdiri dari 240 RT plus RW-nya ada 17 di sini. Oh, 240 RT, RW 17. 217 RW ya? Enggak, RW-nya 17 RW. 17 RW. Betul. Yang paling padat tuh adanya di RW 17 yang Muara Baru itu. Yang Waduk Pluit. Muara Baru, Waduk Pluit. Ya, yang lampu merah ke sana. Iya, benar-benar, Pak. Oke, Pak. Kalau tadi Bapak mengatakan yang paling padat itu di RW 17 tadi ya, Pak. Nah, di pemukiman tersebut RW 17 itu aktivitas penduduknya seperti apa, Pak? Dan penghuninya itu merupakan bermata pencarian apa? Jadi di situ kebanyakan warganya campur, artinya dari suku Makassar sama Kulon yang paling banyak, dan aktivitas mereka itu di nelayan, di bidang perikanan. Nah, usahanya ada yang jual ikan, ada yang nyari ikan. Gitu. Memang sangat padat di sana karena di sana kan rumah-rumahnya juga termasuk kurang layak lah, artinya karena itu mereka ada yang bikin di atas waduk, dan rencananya itu juga kan mau direlokasi oleh Pak Gubernur. Waduk Pluit itu yang sisi timur relokasi rencananya mungkin bulan tahun ini lah, cuman bulannya belum tahu karena kita juga lagi Pemda DKI lagi nyiapin perumahan 8 tower kalau nggak salah, buat rumah susun, buat nanti relokasi warga yang ada di Tanggul Waduk Pluit itu dipindahkan ke
rumah susun karena biar berdekatan dengan mata pencaharian mereka. Yang sudah selesai kan sisi barat tuh yang masuk ke Pluit. Berarti Sudah selesai. tadi akan direlokasikan. Rencananya begitu. Rencananya dalam planningnya Pak. Ya. Oke Pak, tadi Bapak mengatakan ada rumah yang tidak layak huni, berarti kumuh ya Pak. Ya. Nah, itu Bapak menanggapinya rumah kumuh dan tidak layak huni itu seperti apa Pak? Jadi mereka bikinnya rumahnya kan di atas waduk Pluit. Nah, itu kan pakai apa namanya ya? Pakai tiang-tiang begitu. Iya. Nah itu kan langsung berhubungan langsung ke waduk sana kan, ke Iya. bawah. Iya. Jadi seandainya ya mungkin sanitasinya juga kurang bagus lah, drainasenya apanya di situ. Terus lingkungannya juga kurang memenuhi layak. Makanya dengan programnya Pak Gubernur sekarang ini kita sangat mendukung karena waduk itu mau direlokasi biar penataannya lebih bagus kayak di sisi barat dan warganya juga kita tempatkan di rumah susun tersebut. Rumah susun yang jelasnya lebih layak huni. Lebih layak huni. Oke Pak, kalau misalnya tindakan daripada Kelurahan Penjaringan ini sendiri tanpa ada ikut campur daripada pemerintahan DKI Jakarta, Pak Gubernur, itu tindakan seperti apa Pak yang dalam waktu jangka dekat ini kedepannya akan direalisasikan gitu Pak? Kalau wilayah Penjaringan sendiri sih mungkin kalau tanpa bantuan dan dukungan dari Pemda juga dari tingkat DKI mungkin karena penduduknya paling banyak di sini kita paling utamakan pelayanan aja, dia pelayanan kepada masyarakat warga kecamatan Kelurahan Penjaringan karena mereka yang buat KTP dan KK atau yang sekarang lagi musim itu KJP itu setiap hari banyak. KTP itu rata-rata KTP KK bisa 100-an. Itu per Tiap hari. Belum KJP kalau lagi musim habis ini per triwulan itu yang bikin bisa ratusan lebih, 200-an lebih. Karena warga penduduk sini yang sekolah kemarin kan ada bikin Jakarta Pintar itu pakai pengantar dari kita. Ya, itu berarti tadi itu penduduk baru ya Pak ya? Enggak juga, bukan penduduk baru. Jadi mereka itu ada yang pindah, ada yang masuk. Ya emang ada yang baru ada, tapi Iya. yang mungkin yang perpanjangan, yang apa begitu. Berarti campuran Campur. ya Pak ya? Nah Pak, tadi Bapak menyebutkan KJP, bisa dijelaskan sedikit apa? Jadi KJP itu kan programnya Pak Gubernur tuh, yang Jakarta Pintar itu. Oh, Pak Jakarta Pintar. Jadi buat sekolah. Kalau dulu ada BOS kan, sekarang itu mungkin nggak nih KJP, mungkin ya sama aja itu. Semua sekolah dapat gitu. Kita hanya mereka bawa kakak sama KTP pengantar RT bikinin datang ke sini bikin satu, kita bikinin tanda tangan bawa ke sekolahan. Oh, berarti itu yang pastinya juga untuk membantu meringankan kurang mampu warga kurang mampu ataupun yang mereka yang anak sekolah tadi lah ya iya. Pak ya. Nah Pak, ini yang terakhir pertanyaan dari saya Pak. Kalau Bapak melihat yang sudah dilakukan oleh pemerintah DKI Jakarta untuk menanggulangi orang pinggiran atau rumah kumuh dan tidak layak huni tersebut, apa tanggapan Bapak? Ya saya sebetulnya sangat berterima kasih dengan program ini. Kenapa? Contohnya aja Waduk Pluit yang sebelah barat, dulu kan kumuh. Iya. Sekarang mungkin Mas bisa lihat sendiri di sana ada taman, ada macam-macam lah di situ dan berbagai acara buat jogging, buat apa. Karena warganya itu sekarang sebagian besar sudah dipindahkan ke rumah susun yang ada di Jakarta. Marunda, Pinus Elok, Cipinang, termasuk Muara Angke sama Bunda Suci yang di Cengkareng. Oh iya. Yang di Cengkareng gitu. Jadi udah disebar. Dan sekarang hasilnya itu kan bisa lihat sendiri dan di TV juga udah sering ditayangkan di media-media bahwa Waduk Pluit sekarang sudah bisa dilihat dengan berbagai banyak acara juga di situ. Terus buat jogging dari pagi, senam, segala banyak. Intinya bisa dimanfaatin untuk Bisa dimanfaatkan untuk kegiatan lain. hanya Masyarakat di situ udah banyak ya. Iya, jadi Waduk Pluit itu udah bisa dimanfaatkan untuk kegiatan lain, nggak hanya Betul. menjadi daerah resapan Iya. air seperti Mudah-mudahan yang tahun depan untuk ke timurnya juga lebih baik juga. Gitu. udah bisa direnovasi ya Pak. Betul. Oke deh Pak, terima kasih atas tanggapan yang Bapak berikan Pak. Suka ya. Baik, itulah tadi perbincangan saya dengan Pak Awang yang merupakan wakil lurah daripada Penjaringan, Jakarta Utara. Begitu besar harapan beliau mengenai penanggulangan daripada pemerintah DKI Jakarta mengenai
rumah kumuh dan tidak layak huni tersebut. Seperti itulah tanggapan dari pemerintah setempat DKI Jakarta, tepatnya Kelurahan Penjaringan Jakarta Utara. Langkah demi langkah telah dijalankan dan rencana demi rencana pun telah siap untuk direalisasikan untuk mewujudkan ibu kota yang lebih baik lagi ke depannya. Apapun yang dilakukan pemerintah atas permasalahan rumah kumuh yang tidak layak huni tersebut semata bukan hanya untuk menata kota Jakarta yang lebih baik lagi, tetapi juga untuk mengurangi kisah orang pinggiran yang ada di kota metropolitan ini, dan tentunya juga agar menambah nilai keindahan sebuah ibu kota yang erat dengan kemegahan. Semoga saja semua langkah-langkah yang diambil pemerintah DKI Jakarta dalam mengatasi orang pinggiran serta rumah kumuh yang tidak layak huni dapat berjalan dengan baik dan teratasi secepatnya. Akhir kata, saya Mohan dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Salam Indonesia.